Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, kasih Tuhan, kasih kemurahan-Nya limpah bagi setiap kita. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Kasih Tuhan yang dalam, kasih Tuhan yang suci, kasih Tuhan yang tanpa pamrih, kasih yang tulus Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di atas kayu salib. Saat ini kita tidak melihat secara kasat mata Tuhan Yesus ada di tempat ini, tapi dengan mata rohani kita merasakan hadiratnya. Kita merasakan kehadirannya, boleh menjamah setiap kami, boleh mengurapi setiap kami, boleh melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih. Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kami tahu Engkau ada di tengah kami. Jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuji, memuliakan nama-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau, yang ingin mengganggu kami dengan cara apapun, kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami milik Engkau Tuhan, pikiran kami milik Engkau, jiwa kami milik Engkau, ruangan ini milik Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat kayu salib, terima kasih buat darah yang tercurah, terima kasih buat bilur yang berdarah kami boleh disembuhkan, terima kasih buat lambung yang tertikam, terima kasih buat mahkota duri yang boleh memurnikan pikiran setiap kami, menyucikan setiap kami. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan Tuhan, Kau antar tibakan tempat ini dengan selamat. Bersama-sama kami memasuk ruang-Mu, ruang Maha Kudus, dengan darah-Mu yang kudus, darah anak domba Allah. Kami mau menghampiri tata-Mu Tuhan, kami mau masuk. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.
Hidup yang kekal.
mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mulai pengharapan di dalam Engkau Yesus. Kami memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Kubur kosong membuktikan kami memiliki Allah yang hidup. Pengharapan itu ada dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saudara Bapak Ibu bangun berdiri. Terima kasih Tuhan. Oh, kami benar-benar menjadi orang yang menang. Bukan saja orang yang menang, tapi kami lebih dari pemenang. Karena kemenangan itu kami terima secara gratis. Bukan murahan, tapi terlalu mahal harganya. Sehingga tidak seorang pun dapat membelinya. Kami memperoleh anugerah secara cuma-cuma, secara gratis. Benar-benar kami bersyukur Tuhan. Kami menjadi lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus melakukannya untuk kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menjadi berharga. Kami jadi milik kesayangan. Kami biji mata Tuhan. Kami diperhatikan Tuhan. Kami sangat disayangi Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Setiap apapun yang kami hadapi, masalah, tantangan, kesukaran, karena Kau sungguh mengasihi kami, itu tidak melebihi kekuatan kami. Karena Kau sungguh mengasihi kami, Engkau menyiapkan kami jalan keluar. Karena Kau sungguh mengasihi kami, Kau menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih buat karya salib-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih Allah yang sungguh telah terbukti bagi setiap kami. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
Kau curahkan darah-Mu di atas kayu salib. Kau menebus setiap dosa kami. Kau tukar hidup-Mu untuk setiap kami, Tuhan. Kau menggantikan setiap kami. Kami bersyukur, Tuhan Yesus. Sepenuhnya kami milik-Mu, Tuhan. Sepenuhnya kami anak-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Haleluya. yang begitu mengasihi kami, rela mati buat kami, membuktikan kasih-Mu yang besar dan ajaib buat setiap kami umat. Terima kasih Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena itu pagi ini kami datang di rumah Tuhan, kami boleh memperingati kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Sekaligus juga kami boleh mensyukuri kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Kami sudah sampaikan puji-pujian, meninggikan Engkau, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami percaya setiap pujian yang disampaikan, yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami, bersemayam atas pujian setiap umat-Mu.
sesuai dengan janji firman. Terima kasih untuk kehadiran. Kami hargai, kami hormati kehadiran. Kami membuka hati kami lebih lagi, bahkan mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami butuhkan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga ketika benih firman Tuhan itu akan ditaburkan, tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan setiap benih firman itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubah menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, kami pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba, sampai ada sentuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom, puji Tuhan. Untuk kesekian kalinya kita boleh memperingati kembali kematian Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ingin bukan sekedar sebuah peringatan, tetapi benar-benar kita boleh memaknai kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinyatakan untuk setiap umatnya. Makna kematian dari Tuhan Yesus boleh sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita. Nah, judul firman Tuhan pada pagi ini adalah jadilah kehendak Bapa Surgawi. Ya, sekali lagi, jadilah kehendak Bapa Surgawi. Adapun tema besar dari gereja Bethel Indonesia itu menang atas keakuan. Ya, itu tema besar dari gereja Bethel Indonesia, menang atas keakuan. Dan tema dari gereja kita saat memperingati kematian Tuhan Yesus pada pagi ini adalah jadilah kehendak Bapa Surgawi. Mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal yang ke-26 di ayat yang ke-39. Matius pada pasal yang ke-26 di ayat yang ke-39. Saya akan bacakan. Bapak Saudara bisa melihat, menyimak dari Alkitab ataupun gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, akan lebih menyenangkan hati Tuhan jikalau bukan hanya sekedar di silent, melainkan juga di airplane mode, ya, sehingga di airplane mode sudah tidak ada lagi notifikasi ataupun chat yang masuk ya ke handphone kita, sehingga mengganggu konsentrasi kita untuk mendengar firman. Matius pasal 26 di ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yang setuju berkata amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kematian Tuhan Yesus itu membuktikan 4 hal. Yang pertama, kematian Tuhan Yesus itu membuktikan kasih. Ya, kalau bicara tentang kasih, pasti semua kita sudah sangat paham apa itu kasih Tuhan buat kita. Kasih Tuhan dikatakan kasih yang tidak ternilai. Kasih Tuhan dikatakan kasih yang tidak bersyarat. Kasih Tuhan dikatakan kasih yang tidak berubah. Nah, kasih yang tidak ternilai, tidak bersyarat, tidak berubah, itu dilimpahkan atas kita, umat-umatnya. Dan kasih Allah itu melindungi umatnya, memproteksi umatnya. Nah, ini yang pertama, kematian Tuhan Yesus membuktikan kasih dari Tuhan kepada manusia. Yang kedua, kematian Tuhan Yesus membuktikan keadilan. Dosa menghasilkan maut,
Roma 6 berkata upah dosa adalah maut. Akibat dosa ada hukuman. Manusia tidak ada satupun yang benar. Semua sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kalau ada orang yang berani berkata saya ini orang yang benar, kalau bukan karena Kristus tidak akan mungkin bisa terjadi. Siapapun manusia, Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang benar. Semua sudah berbuat dosa. Ya. Nah, akibat dari dosa adalah hukuman. Seharusnya semua manusia tanpa terkecuali menerima hukuman, maut, kebinasaan. Tetapi Kristus rela mati di atas kayu salib. Supaya apa? Hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa digantikan oleh Kristus. Kasih dinyatakan, namun keadilan tetap ditegakkan. Ini bukan hal yang mudah. Biasanya manusia ya kalau menunjukkan kasih, keadilannya jadi kurang tepat. Kalau menunjukkan keadilan, kasihnya jadi kurang. Karena seringkali kasih dan keadilan ini bertolak belakang, sepertinya begitu. Tetapi ketika Kristus mati, kasih dinyatakan, keadilan ditegakkan. Dosa manusia yang harus dihukum tetap dijalankan, tapi siapa yang menanggung bukan manusia, melainkan Kristus yang mati di atas kayu salib. Kasih dinyatakan, keadilan ditegakkan. Kematian Tuhan Yesus yang ketiga juga membuktikan kesetiaan. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Alkitab berkata, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu tetap sama. Kesetiaannya pun tetap sama. Walaupun kadang manusia termasuk umat Tuhan kurang setia, bahkan tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Setia akan janjinya, setia akan firman-Nya. Itulah sebabnya setiap apa yang Tuhan ucapkan, setiap apa yang Tuhan firmankan, pasti akan digenapi. Yang setuju katakan amin. Termasuk kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, itu adalah penggenapan firman Tuhan. Menunjukkan bahwa kesetiaan Tuhan kepada janjinya, kesetiaan Tuhan kepada apa yang diucapkannya, itu terjadi. Nah, kalau kematian kebangkitan saja digenapi, apalagi segala perkara yang lain, saya yakini bahwa kesetiaan Tuhan akan firman-Nya itu pasti akan digenapi, pasti akan terjadi. Yang keempat, kematian Tuhan membuktikan ketaatannya. Kalau yang pertama kematian Tuhan membuktikan kasih-Nya, yang kedua kematian Tuhan membuktikan keadilan-Nya, yang ketiga kematian Tuhan membuktikan kesetiaan-Nya, dan yang keempat kematian Tuhan membuktikan ketaatannya. Nah, ini yang akan kita lihat dan belajar bersama pada pagi hari ini. Bicara tentang ketaatan adalah hal yang kelihatannya mudah untuk diucapkan, namun tidak mudah untuk dilakukan. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, yang tadi di ayat awal sudah kita baca bersama, ya, saat-saat waktu-waktu yang mendekat, Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya akan ditangkap, dirinya kemudian akan dianiaya dan akan disalibkan dan mengalami kematian untuk menanggung dosa manusia. Nah, saat-saat seperti itu dicatat bahwa Tuhan Yesus berdoa, dan doanya ini diulang sampai 3 kali. Doa yang sama, ucapannya sama, yaitu ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, namun kehendak Bapa yang jadi. Ini bicara tentang ketaatan, penyangkalan diri. Sampai 3 kali Tuhan berdoa mengucapkan kalimat yang sama. Kalau sampai diulang 3 kali, berarti ini bukan sesuatu yang main-main. Ini sesuatu yang perlu kita beri perhatian. Secara manusia, Tuhan Yesus tahu dan sadar bahwa dirinya akan menghadapi sesuatu yang sangat berat.
Bukan berat karena soal mati di kayu salib, tapi berat karena menanggung dosa dunia, dosa manusia yang ada di dunia ini. Karena itulah Tuhan berkata, jikalau sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Maksudnya secara manusia, Tuhan berkata, kalau boleh aku tidak mengalami kematian di atas kayu salib menanggung dosa manusia. Kalau boleh, jikalau sekiranya mungkin. Tetapi biarlah kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang ketaatan, penyangkalan diri. Tuhan mengajarkan doa Bapa kami kepada para murid-muridnya di Matius pasal 6. Kalau Bapak Ibu baca, ya, salah satu ucapan doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu salah satu ucapan kalimat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Ya. Nah, ternyata Tuhan bukan cuma mengajarkan, Tuhan Yesus sendiri pun ketika menghadapi saat-saat yang genting menjelang kematiannya, Tuhan mengucapkan kalimat doa yang sama. Biarlah bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Tuhan, kehendak Bapa yang jadi. Nah, ucapan yang Tuhan sampaikan sampai 3 kali diulang, sesuatu yang sangat penting, dan ini merupakan inti dari kekristenan, yaitu menyangkal diri. Menyangkal diri bukanlah hal yang mudah. Ada 3 musuh dari setiap umat Tuhan. Yang pertama musuhnya adalah iblis, yang kedua musuhnya adalah keduniawian, dan yang ketiga musuh dari setiap umat Tuhan adalah diri sendiri, hawa nafsu diri sendiri, kedagingan. Tuhan berkata, setiap orang yang mau jadi pengikutku, yang mau ikut Tuhan, harus menyangkal diri dan pikul salib. Siapa yang tidak mau menyangkal diri, tidak mau memikul salib, ia tidak bisa menjadi pengikutku. Jadi Bapak Saudara, kalau ada anak Tuhan berkata, oh saya tidak mau menyangkal diri saya, pokok apa yang saya suka, apa yang saya senang, harus saya lakukan, harus terjadi. Orang yang seperti ini nggak bisa disebut sebagai pengikut Kristus. Karena setiap pengikut Kristus yang sejati, dia harus rela, dia harus belajar untuk menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri, mematikan keakuan, mematikan hawa nafsu, bukan kehendak diri yang terjadi, tapi kehendak Bapa surgawi yang terjadi. Nah, singkat cerita, akhirnya setelah Tuhan Yesus mengucapkan kalimat doa itu sebanyak 3 kali, ditangkaplah Tuhan Yesus, dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kalau Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat film Passion of Christ, meskipun itu tidak menceritakan secara lengkap dan detail dari penderitaan Tuhan Yesus, tapi paling tidak kita punya gambaran penderitaan yang Tuhan alami, ya, difitnah, didera, dan macam-macam hal. Terakhir dipaksa untuk mengangkat kayu salib, ya, sampai tidak mampu mengangkat, dan puncaknya yang terakhir disalibkan di atas kayu salib. Hukuman disalibkan waktu itu adalah hukuman bagi seorang penjahat besar. Tuhan Yesus waktu itu dikategorikan sebagai seorang penjahat besar, ya, tidak melakukan kesalahan, namun dijadikan bersalah. Supaya apa? Bapak Ibu Saudara saya yang memang bersalah dan berdosa tidak dihukum, digantikan oleh Kristus yang mati di atas kayu salib. Nah, saat Tuhan Yesus ada di kayu salib, ada beberapa kata-kata yang Tuhan ucapkan, yang menunjukkan, yang membuktikan bahwa Tuhan sungguh-sungguh, ya, tidak memaksakan kehendak dirinya sendiri secara manusia, karena waktu itu Tuhan Yesus juga 100% manusia, selain 100% Allah. Namun dia tidak memaksakan kehendaknya sendiri, dia menyerahkan semuanya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Bapa. Mari kita akan lihat, ada beberapa ucapan yang Tuhan ucapkan saat penderitaan puncak terjadi di atas kayu salib, saat Tuhan Yesus sudah disalibkan. Yang pertama,
Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini ucapan yang pertama saat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini bicara tentang ucapan pengampunan. Ucapan pengampunan. Seorang yang berserah kepada kehendak Tuhan, maka dia akan belajar untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberikan teladan yang baik. Di atas kayu salib penderitaan puncak sedang terjadi, namun ucapan yang keluar, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, "Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, ya, serdadu-serdadu Romawi yang memfitnah, yang menyiksa Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau melawan, Tuhan mau binasakan mereka, terlalu mudah. Bisa. Ingat waktu di Taman Getsemani, Tuhan cuma berkata, "Akulah dia." Tuhan berkata begitu saja, itu serdadu-serdadu rebah, roboh. Baru cuma ngomong, kalah sudah. Jadi kalau Tuhan mau melawan orang-orang yang hendak menangkap dan menyiksa dirinya, terlalu mudah. Namun tidak dilakukan. Mengapa? Karena sesuai dengan doa Tuhan Yesus, "Biarlah kehendak Bapa yang jadi." Tuhan tidak memaksakan kehendak dirinya sebagai manusia, tapi kehendak Bapa yang jadi. Jadi ucapan yang pertama adalah ucapan pengampunan. Ucapan yang kedua yang diucapkan Tuhan Yesus saat di kayu salib, Tuhan berkata, "Sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ditujukan kepada salah seorang penjahat, karena waktu itu ada dua penjahat yang disalib di sebelah kanan, sebelah kiri Tuhan Yesus. Yang satu menghujat Tuhan Yesus, mengolok dan menghujat Tuhan Yesus. Tapi yang satu berkata, "Tuhan, ingatlah aku apabila engkau ada di dalam Firdaus." Tuhan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau ada bersama dengan aku di Firdaus." Ucapan keselamatan diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada penjahat yang bertobat, sadar akan kesalahannya dan bertobat. Tuhan Yesus masih bisa, ya, saat mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, masih bisa mengucapkan satu ucapan kata-kata keselamatan buat orang yang mau bertobat, meskipun dia seorang pendosa besar. Ya, kalau penjahat kiri kanan Tuhan Yesus memang penjahat besar, layak untuk disalibkan. Tapi ketika salah satunya sadar dan bertobat, mereka mendapat kesempatan untuk dapat selamat. Jadi karena itu kalau kita umat Tuhan ada yang sempat jatuh dalam dosa, mari segera sadari kesalahan kita, segera bertobat, segera kembali kepada jalan Tuhan. Pintu kesempatan untuk mendapat selamat masih dibuka. Kalau kita tidak gunakan itu, akan ada waktunya pintu kesempatan itu ditutup, tidak bisa lagi meraih keselamatan. Yang ketiga, ucapan Tuhan Yesus yang ketiga adalah, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Ucapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Maria, ibunya secara jasmani, dan Yohanes, murid yang dikasihinya. Karena waktu itu dua orang ini yang tetap mendampingi Tuhan Yesus. Yang lain sudah lari, ya, yang lain sudah meninggalkan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus disalibkan. Namun dua orang ini tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Maria, ibu Tuhan Yesus secara jasmani, yang kandungannya dipinjam, ya, oleh Allah untuk melahirkan bayi Yesus. Dan yang kedua, Yohanes, salah seorang murid yang paling dikasih, yang paling dekat dengan Tuhan, yang suka menyandarkan kepalanya di bahu, di pundak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan berkata kepada Maria dan kepada Yohanes, murid yang dikasihnya, "Inilah anakmu." Jadi Tuhan Yesus berkata kepada Maria, "Ini loh Yohanes, anggap dia sebagai anakmu." Lalu kemudian dia berkata kepada Yohanes, "Anggap dia sebagai ibumu." Karena Tuhan Yesus tahu bahwa dirinya tidak akan bisa lagi bersama-sama dengan Maria.
dia menitipkan ibunya secara jasmani kepada Yohanes, murid yang dekat dengan dia. Ini bicara tentang ucapan kasih. Saat-saat penderitaan yang luar biasa seperti itu, Tuhan Yesus masih bisa mengingat akan ibunya dan menitipkan ibunya kepada murid yang paling dikasihi, yaitu Yohanes. Ucapan kasih. Yang keempat, Tuhan berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Atau Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ini merupakan ucapan yang menunjukkan penderitaan Tuhan Yesus secara rohani. Mengapa menderita secara rohani? Karena waktu itu Tuhan Yesus yang punya persekutuan hubungan yang sangat dekat dengan Bapaknya, namun karena menanggung dosa dunia ditanggung ada dalam dirinya, maka Bapa Surgawi meninggalkan dia. Tidak lagi bisa dekat dengan Tuhan Yesus yang sedang menanggung dosa dunia. Allah Bapa memalingkan mukanya. Karena itulah dalam ucapan Tuhan berkata, mengapa Bapa meninggalkan aku? Satu penderitaan rohani. Kalau ada seorang umat Tuhan ditinggalkan oleh Bapa Surgawi, merasa tidak masalah, ini berarti umat Tuhan ini tidak mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya. Seharusnya umat Tuhan yang mengerti tentang kebenaran yang sesungguhnya, kalau ditinggalkan oleh Allah Bapa, ditinggalkan di dalam persekutuan dengan Allah, ditinggal, itu menjadi satu penderitaan secara rohani yang amat sangat. Mazmur pasal 22 di ayat yang kedua dicatat, pemazmur berkata, betapa beratnya kalau ditinggalkan oleh Allah. Kalau Allah memalingkan mukanya, tidak lagi mau melihat kepada umatnya, betapa berat penderitaan itu. Itu Mazmur 22 ayat yang kedua. Ini bicara tentang ucapan penderitaan secara rohani. Yang kelima, Tuhan Yesus berkata, aku haus. Ini bicara tentang ucapan penderitaan secara jasmani. Kalau secara rohani, dia merasa ditinggalkan oleh Bapa Surgawi. Nah, kalau secara jasmani, dia berkata, aku haus. Setelah disiksa, melewati banyak hal, tentu ya, karena darah yang banyak dikeluarkan, maka dalam diri Tuhan Yesus secara manusia muncullah kehausan, rasa haus yang amat sangat. Sehingga Tuhan berkata, aku haus, aku dahaga. Menunjukkan satu ucapan penderitaan secara jasmani. Jadi waktu itu memang Tuhan Yesus benar-benar menderita sebagai manusia 100%, selain sebagai Allah 100%, Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang amat sangat. Yang keenam, ucapan Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Ini ucapan kemenangan. Sekali lagi, ucapan kemenangan. Dosa manusia yang ditanggungkan atas dirinya membuat manusia yang berdosa tidak lagi di bawah hukuman. Allah sudah menyelesaikan, Allah sudah membereskan hukuman yang harus ditanggung oleh manusia berdosa. Karena itulah Tuhan berkata, sudah selesai, sudah genap. Ini bicara tentang ucapan kemenangan. Kemenangan atas maut, kemenangan atas dosa. Tuhan sudah tanggung buat manusia. Yang ketujuh, yang terakhir, ucapan Tuhan Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Ini bicara tentang ucapan penyerahan. Tuhan berkata, ke dalam tangan-Mu Bapa, kuserahkan nyawaku. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut nyawa Tuhan Yesus kalau bukan Tuhan yang menyerahkannya. Satu ayat di Yohanes pasal 10, mari kita lihat sebentar ya. Sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir, Yohanes pada pasal yang ke-10 di ayat yang ke-18 berkata, Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Kalau Bapak Ibu baca ayat di atasnya, ini bicara tentang nyawa Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil, mencabut nyawa Tuhan Yesus. Tidak ada.
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi ketika Tuhan berkata, kuserahkan nyawaku, bukan karena manusia bisa mencabut nyawanya Tuhan Yesus, bukan. Namun karena memang Tuhan yang menyerahkan nyawanya kepada Bapa Surgawi untuk menggenapi firman Tuhan, untuk menanggung dosa dunia, untuk mengalami maut dan kematian akibat dosa. Nah, inilah puncak dari kata-kata demi kata-kata yang Tuhan Yesus ucapkan. Terakhir merupakan sebuah ucapan penyerahan. Seorang yang bisa berserah seperti yang Tuhan Yesus sudah berikan teladan, maka dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah Bapa. Apa yang Allah Bapa mau, terjadilah. Keakuan, keinginan diri, hawa nafsu ditekan. Hidup kita umat Tuhan seharusnya kita belajar dari teladan Tuhan Yesus, bukan untuk memuaskan dan menyenangkan keinginan diri. Jujur saudaraku, ini bukan hal yang mudah. Seringkali dalam perjalanan kehidupan kita banyak mencari hal-hal yang bisa menyenangkan diri kita. Sesuatu yang tidak menyenangkan, kita hindari. Sesuatu yang tidak bisa memuaskan dan menyenangkan kita tidak mau alami. Tetapi ketika kita jadi anak Tuhan, bukan kehendak kita yang jadi, namun kehendak Tuhan, kehendak Bapa Surgawi yang jadi, maka bukan lagi apa yang kita suka, melainkan apa yang Tuhan mau, apa yang Allah Bapa Surgawi mau. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Inilah ucapan penyerahan yang diberikan teladan oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya diucapkan, bukan hanya muncul di kalimat doa, bukan hanya muncul di kalimat yang terakhir saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, melainkan juga Tuhan lakukan menjadi sebuah teladan buat setiap kita umat-umatnya. Karena itu mari kita mau belajar lewat peringatan kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Biarlah kita mau belajar jadi umat Tuhan yang bisa mengalami kemenangan. Bukan cuma menang atas masalah, namun menang atas keakuan, menang atas diri sendiri, menang atas hawa nafsu, mengalahkan keinginan diri kita, menyangkal diri kita demi melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Biarlah bukan kehendak kita yang jadi, namun kehendak Bapa yang jadi. Nah, kalau itu terjadi, maka setelah itu kemuliaan akan dinyatakan. Tidak ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan kalau umatnya tidak mau mengalami kematian secara daging, penyangkalan diri. Tapi ketika umatnya mau mengalami kematian secara daging, mengalahkan keinginan diri sendiri, taat kepada apa yang Bapa Surgawi mau, barulah kemuliaan itu dinyatakan. Ialah firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita mau belajar sama-sama untuk boleh menyerahkan semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Bukan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Bapa Surgawi yang jadi. Kita rindukan kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Menang atas diri sendiri, kemuliaan Allah dinyatakan atas hidup kita. Mari kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar, pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Kita siapkan hati kita untuk sebentar bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Salah satu pujian kita katakan, telah kulihat bukti kasih, sungguh Engkau menderita menggantikan aku Tuhan. Kau selamatkan
kini ku hidup menyenangkan. Sekali lagi katakan, telah kulihat, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Itulah menyangkal diri. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sementara musik mengalir dengan doa, mari kita akan masuk di dalam doa. Renungkan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sudah dinyatakan atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Lewat pengorbanannya di atas kayu salib, terjadi aspek pertukaran yang luar biasa. Tuhan Yesus dihukum supaya kita diselamatkan. Tuhan Yesus dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. Tuhan Yesus ditolak oleh Bapa Surgawi supaya kita diterima menjadi anak-anaknya. Tuhan Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Tuhan Yesus rela mati supaya kita beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus menerima kutuk supaya kita menerima berkat. Tuhan Yesus dijadikan miskin supaya kita dijadikan kaya. Tuhan Yesus dipermalukan supaya kita menerima kemuliaan. Tuhan, betapa sungguh luar biasa Engkau menggantikan semua hal yang buruk, semua hal yang jahat Kau tanggung di atas kayu salib, supaya kami manusia berdosa yang buruk dan jahat, yang seharusnya binasa, menjadi anak-anak-Mu, menerima keselamatan, menerima berkat, menerima kemuliaan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu buat kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami umat-umat-Mu menghargai kasih-Mu. Kami tidak menyia-nyiakan kasih Kristus buat kami. Dan lewat firman Tuhan pagi ini, kami diingatkan supaya kami boleh belajar dalam kehidupan kami, bukan memaksakan kehendak kami yang harus terjadi, melainkan biarlah kehendak Bapa Surgawi yang terjadi. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali dalam perjalanan kehidupan ini kami sering memaksakan supaya kehendak kami yang terjadi. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Firman mengingatkan, kalau kami mau menjadi pengikut Kristus yang sejati, maka kami harus siap dan rela menyangkal diri, pikul salib. Pagi ini, sebelum kami bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami introspeksi diri kami.
atas segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan. Salah satunya adalah seringkali kami memaksakan keinginan diri kami, kehendak kami yang harus terjadi. Apa yang kami suka, apa yang kami mau, itu harus terjadi. Kalau tidak, kami jadi kecewa, kami marah kepada Tuhan, bahkan kami meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pagi ini hamba terbatas untuk menjelaskan, tapi Roh Kudus Engkau yang akan berkata-kata lebih lanjut atas setiap kami umat Tuhan yang sudah mendengar firman kebenaran, supaya kami tidak lagi menjadi umat Tuhan yang suka memaksakan kehendak kami dan mengharuskan kehendak kami terjadi dalam hidup kami, melainkan kami boleh jadi umat Tuhan yang menang atas keakuan, menang atas hawa nafsu, menang atas keinginan diri sendiri, demi kami taat akan kehendak Tuhan, berserah penuh kepada apa yang Tuhan mau. Dan dalam doa, kata-kata yang kami ucapkan, bukan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman yang sudah kami terima bersama. Biarlah firman Tuhan ini bertumbuh, sehingga kami boleh jadi umat Tuhan yang hidup memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Kami percaya saat kami umat-Mu sudah memohon pengampunan, maka Engkau Allah yang setia dan adil berjanji untuk mengampuni kami dari segala dosa kami, menguduskan, melayakkan kami, untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Berkati roti dan anggur yang akan kami terima, bahkan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami rindu sungguh melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini. Sungguh iman setiap kami diteguhkan. Jadikan kami umat Tuhan yang semakin berserah penuh kepada Tuhan, menyerahkan semua ialah kehendak Bapa surgawi yang terjadi. Kami boleh jadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke, kita akan siapkan hati kita untuk sebentar masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Protokol kesehatan dalam perjamuan kudus akan dijalankan. Setiap pelayan perjamuan menggunakan hand sanitizer. Setelah itu silakan pelayan perjamuan kudus membagikan perjamuan kudus dengan cara mengambilkannya untuk jemaat. Silakan. Jadi nanti setiap jemaat menerima dengan tangan yang terbuka. Jemaat tidak mengambil sendiri, melainkan menerimanya dengan tangan yang terbuka. Dan tentunya dalam saat menerima tidak bersentuhan. Silakan, ya. Nanti setelah Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan menerima tubuh dan darah Tuhan, jemaat Tuhan bisa membaca ayat firman Tuhan yang ada di hosti. Ya, dalam setiap hosti itu ada ayat firman Tuhan. Tapi mohon hosti dan anggur jangan dibuka terlebih dahulu. Ya, tetap dalam kondisi tertutup. Hanya ayat firman Tuhan yang ada di hosti bisa dilihat. Mau difoto juga boleh, untuk mengingatkan kita bulan ini dalam saat kita memperingati kematian Tuhan Yesus, ayat apa yang kita dapat. Nah, jadi mohon Bapak Ibu jangan membuka tubuh dan darah Tuhan, tapi baca dulu ayatnya saja. Ya, itu ayatnya pasti ada di setiap hosti, dan itu bisa nampak dengan jelas. Ayatnya disebutkan, bunyi ayat tersebut juga ada di hosti tersebut. Oke. Jemaat Tuhan yang ada di luar gedung, entah di samping, entah ada di depan, ya, dekat dengan pintu masuk, bisa juga menerima tubuh dan darah Tuhan.
Ya, setelah selesai, Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, ada yang belum mendapat ya? Oh belum, sebentar ya. Bentar, nanti kita akan tunjukkan. Nah, sekarang yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan bisa bangkit berdiri. Yang belum, tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui oleh para pelayan pejabat kudus. Jadi yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan silakan berdiri. Tetapi yang belum menerima tubuh dan darah Tuhan, mohon untuk tetap tinggal duduk supaya dapat diketahui oleh pelayan pejabat kudus. Ini Pak, depan ada yang ketinggalan Pak Rudi. Ya. Supaya dapat dilihat dan diketahui oleh para pelayan pejabat kudus. Supaya jangan ada yang terlewatkan. Oke, yang di sisi luar, apakah semua sudah? Sudah semua yang di depan, yang di samping? Oke, baik. Nah, sekarang silakan jemaat menggunakan hand sanitizer masing-masing. Ya, karena mungkin tadi tangan kita habis menyentuh barang-barang yang lain. Sekarang menggunakan hand sanitizer masing-masing sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Oke, setelah menggunakan hand sanitizer masing-masing, sekarang silakan untuk membuka masker. Karena tidak mungkin kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dengan tetap menggunakan masker ya. Setelah masker dibuka, silakan Bapak Ibu membuka hosti ya, yang tadi sudah Bapak Ibu terima. Hostinya bisa dibuka. Kita pegang hosti, kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, arahkan hati dan pikiran kita kepada Kristus dengan pengorbanannya di atas kayu salib yang membuktikan betapa Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Dia rela menderita, Dia rela mati untuk kita, manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kebenaran kekudusan Tuhan telah melingkupi setiap kami umat-umat-Mu, melayakkan kami untuk sebentar kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Sehingga sungguh kami rindukan melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan pagi ini, iman setiap kami diteguhkan. Bahkan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang semakin sungguh lebih lagi mengasihi Tuhan, menghargai pengorbanan Kristus buat setiap kami. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran, hidup memuliakan Tuhan, hidup menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan hati yang siap, kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Mari kita akan dengar firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 11 di ayat yang ke-23 mulai. Demikian firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang telah dipecah-pecahkan dan sebentar kita akan makan bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama, katakan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah kita membuka cawan anggur,
Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Pandang salib Kristus dengan darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Kita akan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Itulah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang telah kita mintakan berkat atasnya, dan sebentar kita akan minum bersama-sama. Bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita akan minum bersama-sama, katakan dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Mari angkat hadirat suara kita, naikkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengorbanan-Mu setiap kali. Boleh diampuni, kami boleh diselamatkan. Haleluya. Haleluya.
memimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Hati kami penuh ucapan syukur. Engkau sungguh mengasihi kami. Kami sekarang menjadi milik-Mu Tuhan. Engkau telah menebus kami. Kami percaya Tuhan, seluruh aspek hidup kami yang lama telah Engkau ubahkan ketika kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dengan kematian dan kebangkitan, hidup kami diselamatkan, dosa kami ditebus, kami dibenarkan, kami menjadi milik kesayangan-Mu. Kami bersyukur Bapa. Saat ini kami percaya seluruh aspek hidup kami telah Engkau ubahkan. Semua yang baik dari Engkau berikan untuk kami. Untuk kami mau belajar juga memberikan yang terbaik dari hidup kami untuk Engkau, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan, kami ingin persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami sangat yakin apa yang tidak ada pada kami, Engkau akan limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala berkat kasih anugerah-Mu lewat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Oh Tuhan, dan lewat kami memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, kami percaya mulai saat ini kami ada di dalam jalan kebenaran-Mu. Kami hidup di dalam anugerah-Mu. Keselamatan yang Kau sediakan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa, sehingga kami pulang dengan kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Engkau sudah berkarya bagi kami. Kami tidak perlu khawatir dan takut lagi, karena kami tidak hidup di bawah kutuk dosa. Kami hidup dalam kemenangan. Segala ketakutan telah Engkau gantikan dengan damai sejahtera-Mu, sukacita surgawi, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami akan mempersembahkan dari hidup kami, apapun yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah, ditinggi, diagungkan dalam hidup kami. Karena Engkau-lah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang membuat kami menjadi umat-umat yang lebih dari pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita, ya, pengumuman yang akan kita dengar bersama bahwa minggu besok kita ada ibadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jam ibadah tetap jam 9 pagi. Tentunya mengundang Bapak Ibu Saudara bisa sama-sama hadir dalam ibadah memperingati kebangkitan Kristus. Tidak akan ada kebangkitan tanpa kematian. Hidup kita pun juga demikian. Tidak akan ada kemuliaan tanpa tantangan masalah kesulitan yang kita hadapi. Tuhan izinkan kita mengalami berbagai hal dalam hidup ini, supaya kita boleh melihat dan mengalami pertolongan, kemuliaan Tuhan yang pasti akan dinyatakan buat setiap kita umat-umatnya yang hidup di dalam kehendaknya. Ya. Nah, untuk ibadah Paskah anak-anak sekolah minggu Rahel Kids Sunday School akan diadakan secara Zoom di tanggal 4 April hari Minggu itu jam 12 siang. Ya, jadi mohon Bapak Ibu, para orang tua bisa mendukung dan mendorong anak-anaknya ya untuk boleh tetap beribadah supaya iman anak-anak kita terpelihara. Ya, karena anak-anak pada umumnya itu lebih suka ya hal-hal yang lain daripada ibadah. Mungkin nonton film, mungkin bermain game, ya itu buat mereka lebih suka, lebih menyenangkan. Tapi mari para orang tua yang mengerti tentang kebenaran dan sadar betapa penting untuk memperhatikan rohani anak-anak, kasih batasan seberapa lama, seberapa banyak anak-anak boleh menonton film yang seperti apa, bermain game yang seperti apa, dan tetap harus ada waktu untuk beribadah. Karena itu mohon orang tua ingatkan, dorong motivasi anak-anaknya untuk boleh tetap beribadah sekalipun hanya melalui Zoom, ya masih secara online.
Jadi Zoom untuk anak-anak Rahel Kids Sunday School di Paskah hari Minggu tanggal 4 akan dilaksanakan jam 12 siang. Nanti linknya akan dibagikan di WA group dari para orang tua. Ya, link Zoom nanti akan dibagikan di WA group para orang tua. Ya, oke, saya kira itu pengumuman yang perlu kita ketahui bersama. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan syukur kita. Kita berikan pujian penghormatan kita kepada Tuhan Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, menunjukkan kasih, menunjukkan pengorbanan yang luar biasa yang sudah dikerjakan atas setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi dia pujaku tak dapat ku balas kasihnya. Ya angkatku jadi anak. Terima kasih Tuhan. Damai di dalam hidupku. Bagi dia sebabku hanya dia segalanya bagiku. Bagi dia segala pujian, bahkan segala syukur, kekal selamanya. Bagi dia segala pujian, bahkan segala syukur, selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi ini semua kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Tambahkan kami kapasitas untuk boleh siap menerima berkat Tuhan yang lebih lagi. Sehingga ketika kami diberkati, kami lebih mengasihi Tuhan, kami lebih setia, kami lebih sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir. Tuhan menilai melawat setiap mereka. Mungkin ada mereka yang sakit, Engkau jamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Mungkin ada mereka yang sedang menghadapi tantangan masalah pergumulan dalam hidup ini. Ialah iman mereka tidak menjadi ragu dan bimbang, tapi mereka boleh tetap percaya. Karena kami yakin Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Engkau Allah yang akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu buat kami yang tetap percaya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali, berlipat kali ganda. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Akan memberkati setiap jemaat Tuhan
di dalam iman rohani khususnya. Demikian juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga, di dalam pekerjaan, studi, dalam apapun yang dilakukan umat-Mu, Engkau berkati. Ketika mereka tetap percaya dan mengandalkan Tuhan, maka apa yang dikerjakan umat-Mu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Lindungi, sertai dan hentar kami sampai kami tiba di tempat tujuan kami masing-masing dengan selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita akan pulang kembali dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, studi, dengan membawa berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan